Hello everyone, this is my first video in 2026. Dan hari ini aku lagi ada di Hotel Grand Anggrek. Gak ngapa-ngapain, hanya sekedar staycation, me time ya. Hari ini aku me time. Tadinya maunya Januari, tapi kayak nggak punya waktu libur, jadi aku memutuskan di awal Februari ini baru bisa staycation lagi. Staycation mau ngapain? Aku juga nggak tahu sih. Tadi cuman buat relax aja, terus kayak bikin beberapa konten, ya kayak review hotel ini dan nulis dengan suasana yang hening, relax kayak gitu. Ternyata staycation nggak perlu punya ungguran dulu ya. Yang penting punya saldo yang cukup aja. Oke, ini mungkin akan di skip, tapi ya udah, daripada aku nggak ngapa-ngapain di sini, aku mau melakukan sesuatu. Wait a minute, hold on. Tadang! Aku udah lama banget pingin unboxing buku-buku ini. Ini adalah 7 seri dari Harry Potter. Aku udah lama banget pengen unboxing ini, tapi belum ketemu momennya. Jadi mumpung lagi me time, disinilah aku akan unboxing. Mari kita bookmail dulu. Jangan, aduh. Ih, kebanyakan di sini ya. Mana ini? Baiklah, di sini aja. Oh mana? Taruh di sini. Ya di sini. Gimana sih? Yes. Jadi ini adalah 7 buku dari seri Harry Potter yang aku beli tahun lalu, cuman belum punya waktu buat unboxing karena buku-buku aku itu masih banyak yang belum aku baca, jadi aku baru ingin unboxing sekarang. Unboxing aja tapi bacanya nanti ya. Hari ini aku mau bookmail dulu. Buku pertama dulu, ini agak tebel ya bukunya ya. Jadi aku punya alasan kenapa aku baru membeli 7 seri Harry Potter ini. Alasan utamanya karena ya emang baru mampu sih, baru mampu beli. Yang kedua, karena aku pada dasarnya tuh suka Harry Potter melalui film. Jadi kayak karena udah nonton filmnya sampai tamat, bahkan udah rewatch entah berapa kali, jadi aku kayak mikir kayak aku gak butuh baca bukunya gitu. Jadi kayak dulu tuh belum kepikiran buat beli buku karena nonton filmnya itu rasanya udah cukup. Yang kedua alasannya maybe karena dulu kan aku tinggal di daerah ya, jadi nggak ada toko buku. Karena nggak ada toko buku, jadinya cari buku itu susah, apalagi buku-buku yang seri kayak gini. Ya dulu aku pernah sempet beli buku yang ke-6 buat ini ya, buat skripsi. Buku yang ke-6 yang Hogwarts Prince itu buat judul skripsiku. Itu aja nyarinya susah banget, harus ke kota gede kayak Medan gitu kan. Jadi aku belum kepikiran buat beli bukunya. Nah, sekarang deh kepikiran. Sebenarnya pengen beli buku yang edisi lama, tapi kayaknya effort banget deh nyari-nyarinya. Tapi nanti aku bakal beli buku yang seri lama buat koleksi, karena aku menyadari Harry Potter ini adalah buku yang bisa aku warisin kayak pet gitu loh, kalau aku punya bukunya sampai seri lengkap kayak gitu. Ini buku keberapa nih? Ini yang Harry Potter dan Pangeran Berdarah Cempedu. Wah, ini Hogwarts Prince. Jadi aku beli yang versi GPU ya, terjemahan GPU. Semoga aku cocok sama terjemahannya. Blueprintnya udah. And yang kedua, ini kayak agak tebal juga sih. Ini pasti seri yang terakhir.
Nah, karena aku suka Harry Potter, suka filmnya ya, terutama aku tuh suka banget sama Ron Weasley. Semua orang suka Harry Potter, tapi aku sukanya Ron Weasley. Aduh, agak picky, tapi ya sudahlah ya. Aku suka Ron karena dia lucu dan dia jadi pasangan Hermione. Ya, karena aku juga suka sama Hermione, jadi aku suka Ron. Sebenarnya aku lebih suka Ron duluan sih. Ini bookmail ini sudah lama ingin aku bikin tapi baru sempet sekarang. Wow, ini lebih tebal ya. Wah, Harry Potter ini, Harry Potter dan Reliquia Kematian. Bonus poster. What? I got the bonus. I got the poster. Oke, ini yang ke-7. Ntar bahas dulu. Aku tadi pesan kopi, jadi aku mau ngopi dulu. Karena hari akan menjadi sangat panjang, jadi aku ngopi. Mari kita lanjut. Ini adalah the next-nya. Ini kayak lebih berat, walaupun tidak setebal yang tadi. Ini kok kayaknya berat sekali ya, Bun. Oke, jadi sampai mana? Oh, karena aku sudah menonton, jadi aku tidak kepikiran untuk membeli atau mengoleksi buku seri Harry Potter-nya. But in this age, aku merasa bahwa mengoleksi Harry Potter adalah sesuatu yang sangat bagus, karena Harry Potter ini bisa nanti loh diwariskan kepada generasi penerus, entah itu anak, keponakan, ya kan. Jadi aku merasa buku ini harus ada di rak bukuku. Ini buku yang aku mesti adalah Harry Potter and the Phoenix. Maafkan kalau aku salah mengejanya, membacanya. Ini bukunya agak tebal ya. Kenapa ya bisa ya? Kok ini tebal tapi kayak lebih beratan ini loh. I don't know, tapi sama-sama GPU loh. Ini aku satu seri belinya, walaupun belinya nyicil ya. Dan nungguin promo di ini, di akun Gramedia-nya. Kalau enggak aku cari di e-commerce, aku bandingin mana yang lebih murah di gramedia.com atau di e-commerce. Jadi FYI aja, aku udah lama banget nggak beli buku offline karena melihat yang versi online lebih murah, ya kan? Entah itu di gramedia.com atau di e-commerce. Jadi ini buku yang di unbox ke-4. Jadi kenapa aku ingin membeli buku ini selain karena ingin koleksi, karena aku ingin membandingkan versi bukunya itu seperti apa. Karena kan sejauh yang kita tahu biasanya versi buku sama versi film itu sangat berbeda. Jadi aku ingin punya buku ini dan membaca sendiri gimana versi bukunya. Jadi ini buku yang Piala Api, ini yang keempat, Harry Potter and the Piala Api, The Goblet of Fire. Dan aku sampai, pokoknya aku nggak cuma beli buku, aku beli perintilan yang KW. Aku saking sukanya sama Hermione, aku beli tongkat, tapi yang KW nih ya, ini bukan yang asli. Nggak tahu yang asli tuh yang mana, jadi aku beli aja yang ini. Ini tongkatnya Hermione. Abracadabra, Wingardium Leviosa. Oke, lanjut ya. Tadi ini unboxing buku yang ini agak lebih tipis. Ini yang 1, 2, atau 3 gitu deh. Harry Potter dan Tawanan Azkaban, ini buku yang kedua. Tapi ya, dari cover-cover yang pernah diterbitin, memang ini cover terbaru ini agak kurang sih menurutku. Aku lebih suka yang keluaran lama. Tapi ya sudahlah ya, karena saya bisanya belinya sekarang, ya sudah, saya nikmati saja covernya.
karena saya hanya ingin mengoleksi. You will know buku keberapa ini, kamu akan menebaknya. Jadi aku tuh bingung ya, aku tuh bisa dibilang Potterhead atau enggak, karena aku sebenarnya belum pernah baca buku Harry Potter ini, belum pernah baca seri lengkapnya gitu. Jadi kayak mau menjuluki diri sebagai Potterhead, kayak malu sama yang udah punya semuanya, udah punya perintilan dari A sampai Z, keluaran ini keluaran itu, terus aku cuman bukunya aja aku baru punya gitu. Yes, as a prediction, ini adalah buku Harry Potter dan Batu Bertuah. Ini the first book of Harry Potter. The last book, you will know and you will, ya udah bisa ditebak lah ya, you will guess, as you guess. Oh, ini adalah pasti buku kedua ini. Enggak, ketiga. Nih, ketiga. Kan tadi yang kedua sudah. Yang kedua adalah buku ini adalah this is Kamar Rahasia. Buku keduanya agak cantik ya, pink. Aku suka banget nih covernya. Karena aku melihat ini ada Harry Potter ya, jadi aku beli The Cursed Child, Harry Potter dan si anak terkutuk. Nah, jujur aku nggak tahu, nggak punya bayangan buku ini, walaupun mungkin ya Potterhead yang sesungguhnya bisa menebak kalau ini kelanjutan dari ini, buku-buku ini ada hubungannya lah, karena masih ada Harry Potternya. Jadi ini adalah pelengkap dari buku Harry Potter yang aku punya. Jajan, mari kita, karena kan ini ya di sininya itu punya gambar-gambar tersendiri yang kalau kita koleksi dan kita satuin ketujuhnya tuh akan jadi sebuah gambar yang lucu. Jadi mari kita lihat. Aku turun dikit. Oke, ini dia. Kita susun dulu, Ini The Curse. Kamar Rahasia nomor berapa sih? Kamar Rahasia nomor 2. Taman Azkaban nomor 3. Sorry. Ini buku berdua, terus ini Azkaban, The Goblet of Fire. Wah, goblet banyak banget ya. Phoenix, Half-Blood Prince, ya, semoga ini tidak salah. Hehehe. Ya, ini dialah penampakan. Wah, bener guys, bener. Ini adalah penampakan dari bukunya kalau di rak kayak gini. Lucu banget ya ampun, gemes banget. Aku terharu akhirnya aku punya buku ini. 7 buku ini, seru banget pastinya. Ya ampun, aku nggak tahu ini bacanya bisa berapa lama ya. Pasti aku akan baca nanti kalau buku-bukuku yang sebelum ini udah aku baca. Aku tadi baru tanya Mbak Titis, dia tuh penasaran nggak sih sama journey aku tentang Harry Potter ini. Karena kita kan memang sama-sama suka Harry Potter. Dia tuh suka sama Harry, juga Daniel Radcliffe. Dulu aku bilangnya Daniel Radcliffe, untung nggak red flag ya. Ya dia sukanya Daniel Radcliffe, sementara aku sukanya si Rupert Grint karena dia adalah Ron Weasley sama Emma. Jadi kita tuh, Mbak Titis tuh sukanya Harry, aku Ron. Nah, kita sama-sama suka Hermione. Jadi kayak kita nggak bisa berantem gitu. Jadi dia bertanya, kenapa? Apa yang pertama kali membuatku suka Harry Potter? Ceritanya bagus. Pas kebetulan teman kecilku juga suka. Dia juga suka sama Harry dan aku suka sama Ron. Jadi kami tuh memang ada kayak kesepakatan tak tertulis gitu. Kalau misalnya aku suka ini,
kamu jangan suka gitu. Kenapa aku suka Harry Potter? Karena ceritanya bagus ya, fantasi ya, terus mungkin karena pendukungnya juga bagus ya, CGI-nya, jadi kayak ya suka aja gitu. Terus dibahas di majalah Bobo. Jadi kalau bisa diurut, tokoh favoritku itu di Harry Potter adalah Ron, Hermione, Harry, terus siapa lagi? Si kembar Fred and George, karena dia lucu ya. Ini yang kedua, lucu banget. Tulisannya gede-gede ya. Oke. Padahal kalau kecil-kecil juga aku bisa baca loh. Terus kalau profesor dulu ya aku sukanya Profesor Dumbledore sama Profesor McGonagall. Aku suka itu dua. Tapi makin sini ngelihat orang hype-nya ke Snape, aku jadi ikutan suka sama Snape karena dia so sweet ternyata. Tapi ya tetap dia bukan profesor favoritku juga. Tapi aku lebih prihatin kalau sekarang sih sama dia. Jajan. Hal pertama yang aku suka ketika unboxing buku adalah buku lovers pasti relate sama saya. Wanginya mantep cuy. Oke, ini udah yang ketiga, ini yang keempat. Yang keempat tebal sekali ya bun. Nih. Ya ampun, ini sayang banget kalau dibawa kemana-mana, takut lecek. Ini adalah warisan yang akan dengan bangga kuwariskan kepada anak-anakku dan keponakanku nanti. Aduh, tebal banget ya, 4. Ini buku yang keempat. Padahal di sini ada loh tulisannya. Kenapa aku tadi menebak-nebak? Oh, so stupid. Enggak, 1, 2, 3. Ya, benar. Ini yang tebal tadi ya. Why kamu tebal tapi padahal tidak. Maksudnya berat. Wah, sekali. Aduh, aku takut loh baca ini loh, karena saking tebelnya takut rusak. Buset, 1000. Lucu, ada ilustrasinya. Tapi aku suka Sirius Black karena dia sayang sama Harry. Dulu suka banget ngikutin mantra yang sering aku sering ucapin tuh dari dulu adalah 1 Lumos, karena memang sangat sangat mudah dan itu mantra untuk center, jadi itu dekat dengan keseharian kita ya kan. Cing. Ini buku yang ke-6 Harlupin. Aku beli buku ini yang versi bahasa Inggris untuk nulis skripsiku. Dan ini ada yang ke-7, ada posternya. Mari kita lihat bonus poster. Terus mantra yang sering ini yang itu buat Dementor, Expecto Patronum. Ya nggak sih? Maaf ya kalau salah. Ya aku dulu suka banget, pokoknya kalau orang jahat itu aku bilang Dementor. Sering bikin bad mood tuh aku bilangnya Dementor. Kayak gitu. Kenapa nggak sekalian aja aku bilang Voldemort ya? Ya ini dulu aku suka banget nempelin harga di belakang buku, karena sekarang udah nggak ada. Nah aku tetap suka menempel yang stiker-stiker kayak gini tuh di dalam buku, di bukunya, di sampulnya. Dulu mungkin karena pengen ini aja sih, kayak jadi arsip gitu, dulu belinya berapa. Nah ini dia yang ke-7 yang ada posternya. Oh my god, oh ternyata ini pembatasnya guys. Posternya mana? Where's the poster? Oh, ini dia. Dedang. Wow. Gimana posternya? Gini doang.
Masya Allah, subhanallah. Posternya gini saja, say. Jadi ini ada posternya itu, foto covernya nggak sih? Iya, ini tuh posternya itu ya, poster-poster apa dari covernya tuh, cuman warnanya dijadiin seragam aja. Nih posternya kayak begini. Aku pikir posternya Harry, Ron sama Hermione, ternyata tidak. Oke lah, tidak apa-apa, di luar ekspektasi, tidak apa-apa lah, karena tidak mengharapkan, jadi tidak terlalu kecewa dengan posternya. Tambahan dari kalau Ron itu ada di sekitarku, udah jelas aku sih pasti naksir ya, karena udah lucu, punya keluarga yang saling mengayomi ya kan. Terus siapa yang nggak mau suami kayak Ron? Mana dia kerjanya bagus kan di kementerian, coba. Jelas pasti aku sangat naksir sih kalau ada orang kayak Ron di dunia nyata. Harus jadi cegil sih pasti. Yang terakhir, scene terngenes di Harpot itu yang menurutku adalah scene di buku keempat. Ya pasti udah pada tahu sih. Di situ aku kayak sakit banget sih. Jadi Harry melihat seorang yang mungkin nggak kenal akrab, bukan bestie ya, ngelihat Cedric meninggal gara-gara dia, itu kayak pasti sedih banget. Dan aku juga ngelihatnya, kenapa sih harus ada scene itu? Itulah kenapa aku nggak suka buku keempat, karena di situ Voldemortnya lahir kembali. Walaupun memang harus menyadari ya, buku keempat itu harus ada, film keempat itu harus ada, Voldemort harus hidup lagi gitu. Tapi kenapa harus Cedric yang mati? Kedua adalah saat Fred meninggal. Kayak aku tuh bisa berdamai saat Dumbledore meninggal, saat Snape meninggal. Cuman yang muda-muda ini kayak kasihan banget, Cedric, Fred, kasihan dong. Yang mana si George sama Fred ini terlahir kembar, tiba-tiba yang satu pergi duluan, pasti ngenes. Itu sih aku nggak suka banget sama scene yang dua orang ini meninggal. Yang terakhir adalah kalau mantranya itu boleh digunakan, apa ya, Obliviate kali ya. Aku pingin menghilangkan ingatanku tentang sesuatu yang kulakukan dulu yang sangat menjijikan. Menurutku itu menjijikan, tapi itu adalah fase hidupku. Jadi menurutku aku ingin menghilangkan memori itu di dalam kepalaku. Jadi aku ingin mantra Obliviate. Jadi sudahlah ya, ini kayak videonya panjang banget. Terima kasih buat kalian yang mau nonton video ini sampai akhir. Terima kasih banget. Aku gak akan review buku ini karena aku gak pintar nge-review guys. Jadi ya sudah, aku mau pamer aja sama kalian unboxing buku. Paling nanti aku akan bikin video tentang Harry Potter kalau aku berhasil beli buku yang versi bahasa Inggrisnya, karena aku pengen banget punya yang versi bahasa Inggris, dan aku sudah menemukan toko buku yang menjualnya. Semoga nanti kalau aku balik lagi ke sana, aku masih kebagian stoknya. Kalau kalian masih penasaran, semoga penasarannya nggak yang aneh-aneh, kalian boleh komen. Aku berterima kasih sekali kalian kalau mau komen, jadi aku akan balas tentunya, karena ya saya bukan YouTuber terkenal yang nggak punya waktu ya, jadi saya masih punya waktu untuk membalas komentar itu. Jadi kalau ada pertanyaan silakan di question box di bawah. Oke, terima kasih sudah menonton video unboxing aku. Terima kasih banget. Bye.